Halo, apa kabar kelas 11 SMA Santo Mas 3 Medan? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Untuk pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, sebagai lanjutan dari pertemuan pertama yang kemarin, pada saat itu kita sudah membahas tentang konsep hak asasi dan kewajiban asasi manusia. Nah, kalau secara definisi bahwa hak dan kewajiban itu adalah hal yang berbeda, tapi sumbernya sama, merupakan anugerah dari Tuhan. Itu sekilas tentang konsep hak asasi manusia yang sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, untuk pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang substansi hak asasi dan kewajiban asasi manusia menurut nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Apa saja nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila? Ada 3 macam nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama adalah nilai ideal. Nilai ideal Pancasila itu merupakan nilai dasar yang relatif tetap, tidak berubah. Nilai tersebut bisa kita lihat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ada 5 nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sebagai nilai dasarnya. Yang pertama adalah nilai ketuhanan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga persatuan, yang keempat kerakyatan, dan yang kelima adalah nilai keadilan sosial. Nah, kita lihat nilai ideal yang terkandung di dalam Pancasila itu apa saja itu. Nah, barangkali secara isi sila pertama Pancasila adalah Tuhan Yang Maha Esa. Nah, apa nilai yang terkandung di dalamnya? Nilai dasar yang terkandung di dalam sila pertama itu yaitu menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama yang dikehendaki, melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan agama satu dengan yang lain. Nah, artinya kalau kita lihat dari sila pertama itu bahwa adanya jaminan terhadap kebebasan beragama, itu sila pertama. Kemudian sila kedua kita lihat kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai dasar yang terkandung dalamnya yaitu menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam bidang hukum, kedudukan yang sama, kewajiban dan hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum dalam negara. Itu nilai dasar yang terkandung di dalam sila kedua Pancasila. Kemudian sila ketiga, Persatuan Indonesia mengamanatkan terciptanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Nah, itulah nilai dasar yang terkandung dalam sila ketiga. Sedangkan dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diwujudkan dalam kehidupan pemerintahan bernegara dan bermasyarakat yang demokratis, menghargai hak setiap individu untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Kemudian nilai dasar yang terkandung dalam sila kelima, mengakui hak milik perorangan atau kelompok, dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat terlibat dalam perlindungan tersebut. Itulah nilai dasar yang terkandung dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, seperti yang sudah kita sebutkan, bahwa nilai dasar itu merupakan nilai yang paling pokok, nilai utama yang tidak dapat diubah. Dalam artian bahwa nantinya yang akan dilaksanakan oleh negara adalah menerjemahkan nilai-nilai ideal ini ke dalam nilai instrumental. Nah, nilai instrumental itu adalah nilai-nilai lebih lanjut dari nilai-nilai dasar yang dijabarkan secara lebih kreatif dan dinamis dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, sampai dengan peraturan. Kemudian sila keempat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Itu contoh yang paling konkret yang mungkin bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sila kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Memberi pertolongan kepada orang lain
itu bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini semua tentunya bersumber dari nilai dasar maupun nilai instrumental. Kemudian yang terakhir menjadi tugas kita adalah mengidentifikasi macam-macam hak asasi manusia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, maksud dari tugasnya ini adalah saya minta menyebutkan jenis hak asasi manusia yang ada di dalam pasal 28A sampai dengan 28C berdasarkan sila-sila yang terkandung di Pancasila itu. Misalnya, pasal 28A itu berisi tentang hak hidup. Nah, menurut kalian, hak hidup itu merupakan terjemahan dari sila keberapa menurut Pancasila? Nah, misalnya saya kasih contoh itu, hak hidup itu adalah implementasi atau terjemahan atau penjabaran dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi pasal 28A sampai dengan 28C kalian sebutkan jenis-jenis hak asasi itu dan kalian simpulkan atau kalian sebutkan itu merupakan terjemahan dari sila keberapa menurut Pancasila. Barangkali itulah yang menjadi materi kita untuk hari ini. Jika nanti ada yang kurang jelas bisa ditanya melalui media WA grup kita ataupun komentar di Google Classroom. Nah, saya harap tugas ini bisa kalian selesaikan dan dengan diselesaikannya tugas itu kita paham apa yang menjadi substansi hak-hak asasi manusia menurut Undang-Undang Dasar 1945 secara khusus. Substansi yaitu isi. Oke, sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa.